Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada saat ini, saya doakan semoga selalu sehat walafiat dalam penjagaan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masa depannya adalah masa depan yang terang dan cerah, insya Allah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini melalui rekaman video ini kita akan mendengarkan satu materi penting yang berjudul Mintalah pertolongan untuk tiga hal. Ya, mintalah pertolongan untuk tiga hal. Materi ini adalah materi yang menjelaskan kepada kita tentang konsep al-isti'anah. Al-isti'anah artinya meminta pertolongan. Dan pertolongan harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita diajarkan oleh Allah untuk selalu berdoa tidak kurang 17 kali setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Teman-teman sekalian, bagaimanakah meminta pertolongan kepada Allah? Dan apa yang sangat urgen untuk kita minta kepada Allah agar kita ditolong dengannya? Akan kita bahas, akan kita diskusikan melalui pertemuan kita dengan tema atau materi ini. Mintalah pertolongan untuk tiga hal. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan untuk berdoa dengan doa berikut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Ahmad. Artinya, Allahumma, wahai Allah pemilik asmaul husna. A'inni, aku meminta pertolongan kepada engkau. A'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Wa syukrika, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan agar aku dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu. Setelah kita membaca hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan telah kita sebutkan artinya, selanjutnya adalah pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam hadis tersebut. Ada pelajaran yang bersifat umum dan ada pelajaran yang bersifat khusus. Mari kita urai terlebih dahulu pelajaran yang bersifat umum dari hadis tersebut. Pelajaran umum yang pertama, meminta pertolongan Allah adalah fitrah manusia. Bahwa manusia itu membutuhkan Allah. Sedangkan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji, tidak membutuhkan siapapun. Perhatikan Quran Surat Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-15. Allah menegaskan, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh Allah. Allah tidak butuh kepada siapapun. Karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Terpuji. Ini berarti meminta pertolongan Allah adalah fitrah manusia. Siapa saja yang tidak mau meminta pertolongan Allah, maka dia keluar dari fitrahnya. Siapa saja yang keluar dari fitrahnya, hancurlah dia, binasalah dia, rusaklah hidupnya.
Teman-teman bayangkan kereta atau komuter lain, secepat apapun komuter lain itu, selagi berada di atas relnya, insya Allah aman. Tapi jika komuter lain keluar dari kereta, keluar dari relnya, terjadilah kerusakan yang luar biasa. Rel bagi komuter lain itu adalah fitrah. Maka selagi kereta berada di atas jalan fitrahnya, komuter lain berada di atas jalan fitrahnya, akan aman kemanapun rutenya. Tapi kalau keluar dari fitrahnya, hancurlah, rusaklah, binasalah. Manusia, fitrahnya itu adalah membutuhkan Allah. Apabila manusia berjalan di muka bumi sebagai orang yang sombong, merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan pertolongan dari Allah, itulah awal dari kehancuran manusia di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Maka teman-teman sekalian, meminta pertolongan Allah adalah fitrah manusia. Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Balad di ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu secara zat diciptakan oleh Allah fi kabad. Bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya selalu akan menjumpai kepayahan. Selalu akan menemui kesulitan. Apa hikmah terbesarnya manusia itu dalam perjalanan hidupnya diperhadapkan dengan kepayahan, dengan kesulitan? Hikmah terbesarnya agar manusia menyadari bahwa manusia itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian teman-teman sekalian berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi, yang di dalamnya permohonan doa meminta pertolongan kepada Allah untuk tiga hal. Doa itu diwasiatkan untuk dibaca di penghujung sholat, yaitu di waktu duduk tasyahud akhir, setelah membaca bacaan tasyahud akhir dan sebelum salam. Itu merupakan salah satu doa yang diwasiatkan oleh Nabi agar siapapun yang mengerjakan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, janganlah dia terburu-buru atau tergesa-gesa mengakhiri sholat dengan salam, kecuali dengan membaca doa tersebut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka kunasihatkan kepada antum dan antunna, kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menghafalkan doa tersebut dan mengimplementasikannya dengan membacanya selalu di penghujung sholat setelah bacaan tasyahud akhir sebelum salam. Pelajaran umum yang ketiga, kita itu memohon pertolongan Allah untuk dikabulkan segala hajat dan dihilangkan segala ketakutan dan kesedihan. Untuk semua urusan, dari urusan bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam satu hari kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membangunkan kita dari mati kecil? Allah. Karenanya kita berdoa begitu terbangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Siapa yang memudahkan kita melangkah menuju ke kamar mandi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memudahkan kita berpakaian? Siapa yang memudahkan kita makan dan minum, keluar rumah, berkendaraan, menjalankan urusan-urusan, sampai kemudian kita tidur kembali? Siapa yang memudahkan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita memohon pertolongan Allah untuk segala urusan kita. Dari urusan bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teman-teman sekalian, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kemutlakan. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak.
hancur hidup kita kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran umum berikutnya, kalau kita sudah menyadari betapa kita harus selalu meminta pertolongan Allah, selalu meminta pertolongan Allah dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka kita harus pahami bagaimana adab meminta pertolongan kepada Allah. Bagaimana adab meminta pertolongan kepada Allah. Di antara adab meminta pertolongan Allah adalah dengan mengawali permohonan permintaan pertolongan itu dengan melakukan suatu ibadah atau ketaatan kepada Allah. Ini adab yang paling baik dalam meminta pertolongan kepada Allah. Awali terlebih dahulu ketaatan kepada Allah atau ibadah, setelahnya baru kita panjatkan permohonan pertolongan kepada Allah. Ini yang sejalan dengan makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sebelum kita mempersembahkan permohonan untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita awali dulu dengan penyembahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, ibadah dulu. Baru wa iyyaka nasta'in, barulah kita meminta pertolongan. Itulah di antara adab. Dan sebaik-baiknya adab dalam meminta pertolongan kepada Allah, lakukan lakukan ibadah, ya, lakukan amal soleh, barulah kita minta pertolongan Allah. Misalnya, kita baca Quran dulu, setelah itu kita meminta pertolongan Allah. Kita bersedekah dulu, barulah kita minta pertolongan Allah. Kita sholat 2 rakaat, barulah minta pertolongan Allah. Allah katakan, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ya, jadi kita minta pertolongan Allah dengan mengawali ibadah terlebih dahulu. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 hal yang menjadi seutama-utama hajat untuk ditolong Allah. Ini adalah pelajaran umum yang terakhir. Ya, pelajaran umum yang terakhir dari hadis tersebut. Ada 3 hal yang menjadi seutama-utama hajat untuk ditolong oleh Allah. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika. Kita harus ditolong oleh Allah untuk menjadi hamba yang pandai berzikir dan banyak berzikir. Yang kedua, wa syukrika. Kita harus ditolong oleh Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur dan banyak bersyukur. Jangan banyak mengeluh, tapi banyak-banyaklah bersyukur. Ya. Dalam satu hari itu mungkin ada ketidaknyamanan yang kita temukan. Tapi ingatlah, sadarilah bahwa dari ketidaknyamanan yang kita temukan itu masih lebih banyak kenyamanan dan kenikmatan yang kita dapatkan dalam sehari. Maka jangan sampai habis energi kita memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan di hari yang kita jumpai. Sementara banyak hal yang harus kita syukuri, malah kita abai untuk bersyukur. Ya. Kita kepikiran kok teman kita mengatain atau membuli kita dengan suatu perkataan katakanlah bodoh, terbawa terus, ya, terbawa terus dalam pikiran kita, nggak bisa tidur gara-gara atau dikarenakan ucapan kawan kita tersebut. Padahal teman-teman sekalian, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa lancar buang air kecil, buang air besar, kita bisa berkendaraan, kita bisa berjalan, tangan bisa digerakkan. Ini semua harus disyukuri. Maka sibuklah dengan mensyukuri nikmat Allah. Jika kita sibuk mensyukuri nikmat Allah, maka terlupakanlah, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan dari kehidupan kita di hari tersebut. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita harus ditolong oleh Allah untuk menjadi hamba yang berkualitas ibadahnya. Ya, kita harus
menjadi hamba yang berkualitas ibadahnya. Ya. Inilah tiga hal yang menjadi hal utama untuk kita mohonkan kepada Allah agar kita ditolong dengannya. Ya, ditolong untuk mudah menjalankannya, mengamalkannya. Teman-teman kalian, mari kita melangkah kepada pelajaran khusus dari hadis tersebut. Ya, mari kita melangkah pada pelajaran khusus dari hadis tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dalam doa yang kita panjatkan di awal pertemuan tadi, diawali dengan Allahumma. Allahumma. Dan saya mengartikan, wahai Allah, pemilik Asmaul Husna. Kenapa saya artikan demikian? Karena keberadaan mim tasdid untuk menghimpun Asmaul Husna dan menggantikan kedudukan ya unnida dalam berdoa. Jadi kita boleh berdoa Allahumma atau ya Allah. Ya merupakan harfun nida, huruf yang menunjukkan seruan ketika kita ucapkan ya Allah. Nah, tidak boleh Allahumma. Ya, atau kita katakan ya Allahumma. Nggak boleh. Karena Allahumma itu, ya, keberadaan mim tasdid sudah menggantikan kedudukan ya. Kita boleh mengucapkan ya Allah atau Allahumma. Pilih salah satunya. Tidak boleh digabungkan ya Allahumma. Nggak boleh. Tapi boleh kalau begini. Allahumma ya Allah. Boleh. Yang tidak boleh ya Allahumma. Ya. Yang boleh ya Allah, Allahumma, atau Allahumma ya Allah. Baik. Nah, teman-teman sekalian, kita membutuhkan pertolongan dalam tiga hal. Ya, kita membutuhkan pertolongan dalam tiga hal. Kita butuh untuk ditolong Allah menjadi hamba yang banyak berzikir. Kita butuh ditolong Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan kita butuh ditolong Allah untuk menjadi hamba yang berkualitas ibadahnya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Kenapa kita harus ditolong oleh Allah dalam tiga hal ini? Kenapa? Mari kita uraikan. Yang pertama, kita butuh ditolong Allah untuk menjadi hamba yang banyak berzikir. Kenapa? Karena banyak berzikir itu adalah perintah Allah dan ciri seorang mukmin. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita mesti ditolong Allah untuk menjadi hamba yang berzikir? Supaya kita menjadi mukmin yang memenuhi standar yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bahwa ciri seorang mukmin itu banyak berzikir. Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka banyak berzikir adalah perintah Allah dan menjadi ciri seorang mukmin. Alasan yang kedua, mengapa kita mesti ditolong Allah menjadi hamba yang banyak berzikir? Agar kita itu terbebas dari kebiasaan menonjol orang-orang munafik. Bahwa kebiasaan yang menonjol dari orang-orang munafik itu adalah sedikit berzikir. Inilah kebalikan dengan mukmin. Kalau mukmin banyak berzikir, maka munafik sedikit berzikir. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 142. Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Orang munafik itu menipu Allah. Padahal dia tidak menipu siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Maka Allah memperdaya mereka juga. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau mereka berdiri di dalam solat, maka Allah cabut kenikmatan di dalam hatinya. Yang ada adalah kebosanan. Maka mereka tidak berdiri di dalam solat kecuali mereka berdiri dalam keadaan malas. Dalam keadaan malas. Tidak bergairah mereka sholat. Pengen cepat-cepat selesai. Tidak menikmati. Tidak bahagia dengan sholat. Qamu kusala. Yura'unan nas. Mereka terdorong dan tergerak melakukan ibadah karena pengen dilihat orang. Pengen dipuji orang. Pengen disanjung manusia. Dan wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu orang munafik. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, supaya kita terbebas dari kebiasaan yang ditonjolkan oleh Allah tentang orang-orang munafik itu, yaitu sedikit berzikir, maka kita minta kepada Allah agar kita ditolong untuk banyak berzikir. Banyak mengingat Allah. Dan juga teman-teman sekalian, kita perlu ditolong untuk menjadi hamba yang pandai berzikir atau banyak berzikir, agar supaya kita selalu dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Karena, karena di dalam Al-Quran itu terulang lafaz Allah sampai atau sebanyak 2669 kali. Lafaz Allah di dalam Al-Quran berulang sebanyak 2669 kali. Sehingga apabila kita membuka lembaran Quran secara acak, lalu kita perhatikan pada halaman yang terbuka, kita akan temukan lafaz Allah berulang beberapa kali. Ya, bisa 5 kali, 8 kali. Kita dapati itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang banyak membaca Quran itu pasti banyak menyebut nama Allah. Karena orang munafik itu sedikit menyebut nama Allah, maka orang munafik tidak banyak membaca Quran. Karena orang mukmin itu banyak menyebut nama Allah, maka orang mukmin selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, inilah teman-teman sekalian alasan yang mendasar mengapa kita harus ditolong menjadi hamba yang pandai berzikir atau banyak berzikir. Yang kedua, kita mesti ditolong Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Mengapa? Mengapa kita harus banyak berdoa memohon kepada Allah agar kita ditolong untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Karena ternyata kebanyakan manusia itu, ingat, kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Allah mengatakan, walakinna aktsaron nas la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 243, terdapat di dalam Quran surat Yusuf ayat 38, terdapat di dalam Quran surat Ghafir ayat yang ke-60. Manusia kebanyakannya tidak pandai bersyukur. Nah, kita jangan ikuti kebanyakan manusia. Kita harus menjadi manusia langka, teman-teman sekalian. Banyak orang tidak bersyukur. Udah dimudahkan bisa kuliah di UIK, tapi dia tidak sungguh-sungguh belajar. Ya. Udah dimudahkan masuk UIK, memilih fakultas tertentu, udah bisa berada di ruangan kelas, udah ada dosennya, malah dia sibuk dengan handphonenya, baca pesan-pesan WA, nonton, dosennya menjelaskan. Nah, ini kebanyakan orang demikian, jangan ikuti. Kebanyakan mahasiswa contek, jangan ikuti kebanyakan orang. Ya.
Kebanyakan mahasiswa tidak sholat, jangan ikuti kebanyakan orang. Ya, karena kebanyakan orang itu tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Teman-teman sekalian, ketika Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak, nikmat berlimpah. Bagaimana cara mensyukurinya? Fasholli li rabbik. Dengan ibadah. Sholatlah kamu karena Tuhanmu. Banyak orang yang tidak sholat, jangan ikuti. Sholat, karena sholat itu merupakan wasilah untuk kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, manusia selalu membalas nikmat Allah dengan berbuat dosa dan kezaliman. Itu terdapat di surat Ibrahim ayat 34. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atakum min kulli ma saltumuh wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Innallaha mohon maaf. Wala innal insana ya. Unsitu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atakum min kulli ma saltumuhu wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan kalian bermaksud untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup. Lalu kemudian di ujung ayat itu, saya lihatkan ayatnya. Di ujung ayat itu Allah mengatakan Allah mengatakan innal insana la zolumun kafar. Innal insana la zolumun kafar. Wa atakum min kulli ma saltumuhu. Dia Allah selalu memberi apa yang kalian minta. Bahkan jangankan yang kalian minta lalu kalian butuhkan, yang kalian sangat butuhkan tapi kalian luput dari memintanya, Allah kasih. Sesuatu yang sangat kalian butuhkan tapi luput dari memintanya, Allah kasih. Apalagi sesuatu yang sangat kita butuhkan lalu meminta kepada Allah. Allah pasti kasih. Wa ta'akum min kulli ma saltumuhu. Jarang kita minta agar supaya jantung kita berdetak normal. Tapi Allah kasih. Kenapa? Karena kita butuh. Kita tidak meminta agar supaya mata kita ini tetap berkedap-kedip. Allah kasih kedipan mata. Karena kita sangat butuh. Coba tahan mata kita tidak berkedip. Maksudnya teman-teman sekalian, sesuatu yang sangat kita butuhkan saja, tapi kita lalai luput dari memintanya, Allah kasih. Apalagi sesuatu yang kita butuhkan, lalu kita berdoa meminta sama Allah. Sehingga kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Andaikan kamu bermaksud menghitung mereka nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepadamu, la tusuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana la zulumun kafar. Tapi manusia boro-boro untuk berterima kasih kepada Allah dengan menjalankan ibadah, bahkan manusia melakukan perbuatan kezaliman dan perbuatan kekufuran. Itu manusia teman-teman sekalian. Karena kebanyakannya manusia begini, karena kebanyakannya manusia seperti ini, maka Allah ingatkan kita di dalam surat Al-An'am ayat 116, jangan ikuti kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kebanyakan manusia diberikan nikmat malah berbuat dosa. Dimudahkan handphone, handphone yang mahal pula, handphone yang luar biasa. Tapi handphone menjadi ajang kesombongan untuk dipamerkan. Handphone tidak menambah ilmunya, tapi handphone menambah dosanya. Nonton film-film porno misalnya. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Dengan handphone dia chat-chat mesum kepada lawan jenisnya. Dengan handphonenya dia janjian untuk berbuat zina, ya, dengan lawan jenisnya. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Maka teman-teman sekalian, karena kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak pandai membalas nikmat Allah dengan ibadah, malah berbuat dosa, berbuat kezaliman, maka jangan ikuti kebanyakan manusia. Karena mengikuti kebanyakan manusia pasti tersesat. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudillukan sabilillah iya tabiuna illa zonna
wa innahum illa yakhrusun. Sekiranya kamu ikuti kebanyakan orang, kebanyakan manusia, niscaya kebanyakan manusia akan menyesatkanmu dari jalan Allah karena mereka di dalam membangun kebahagiaannya di dunia hanya mengikuti prasangka, mengikuti prasangka. Dan kebanyakan mereka itu berdusta, berbohong. Ada yang mengatakan saya dengan minum khamar itu saya rasakan kekuatan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dusta. Saya itu dengan narkoba itu banyak prestasi yang bisa saya raih. Dusta. Ya. Mereka hanya membangun dugaan-dugaan kebahagiaan. Dan mereka kebanyakannya berbohong atau berdusta. Allah tidak menjadikan kenikmatan itu dalam maksiat, dalam dosa, tidak. Kenikmatan hanya ada dalam ketaatan kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang karena ingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Baik, kemudian teman-teman sekalian, kita harus ditolong Allah untuk melakukan ibadah yang terbaik. Kenapa? Alasannya, amalan yang diterima di sisi Allah adalah amalan yang berkualitas. Di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diterima oleh Allah dari amalan hambanya adalah amalan yang berkualitas. Bukan amalan yang banyak, tapi amalan yang berkualitas. Ya, ingat, amalan yang dibutuhkan Allah, amalan yang diterima Allah, amalan yang diridhoi Allah, bukan amalan yang banyak, tapi amalan yang berkualitas. Ya. Tentu lebih bagus kalau amalan banyak tapi berkualitas ya. Tentu itu yang lebih kita harapkan. Tapi bukan sekedar amalan banyak. Namun kategori amalan yang banyak itu justru jauh dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada orang yang pengen salawat, pengen ketemu Nabi, dia amalkan salawat 1000 kali setiap hari. Nggak ada dasarnya teman-teman sekalian. Nggak ada dalilnya. Makanya amalan yang sia-sia. Amalan yang sia-sia. Ada seseorang yang mengamalkan ritual khusus. Untuk apa? Mendapatkan ilmu kebal. Sia-sia amalannya. Dia sampai melakukan puasa putih misalnya. Ya. Tapi untuk mendapatkan ilmu kebal, mendapatkan karomah tertentu, maka ini semua adalah kesia-siaan. Kemudian teman-teman sekalian, banyak orang yang sholat, puasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari lelahnya, letihnya, laparnya, dahaganya. Sia-sia kenapa? Tidak berkualitas. Dan kita disuruh oleh Allah dalam beribadah kepada Allah itu mempersembahkan yang terbaik. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Untuk ketaatan kepada Allah, berikan yang terbaik, berikan yang maksimal. Maka teman-teman sekalian, inilah alasan mengapa kita harus ditolong Allah untuk melakukan ibadah yang terbaik, supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tidak sia-sia menjalankan serangkaian ibadah. Dan agar supaya kita bisa menjalankan perintah Allah, yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh? Karena ibadah itu haknya Allah. Kewajiban kita sebagai hamba. Maka persembahkan yang terbaik untuk Allah, untuk haknya Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan bahwa hak terbesar Allah dari hambanya adalah sang hamba mempersembahkan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, itulah kajian kita, materi kita, pertemuan kita berkaitan dengan isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seutama-utama pertolongan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah pertolongan untuk selalu berzikir kepadanya, untuk selalu dapat bersyukur atas nikmatnya, dan untuk selalu dapat mempersembahkan ibadah dan amalan yang terbaik. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi taufik oleh Allah bisa merealisasikan apa yang kita diskusikan, yang kita bahas, yang kita sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, saya persilakan kepada Anda semua di kolom komentar. Kolom komentar Anda ketik kalimat atau pesan dari kajian ini yang memotivasi Anda. Ya, pembahasan apa dari kajian ini yang sangat berkesan pada diri Anda, memotivasi Anda, menggerakkan hati Anda untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, ketik nama dan juga NPM Anda. Ketik nama, NPM Anda, dan juga prodi Anda. Ya, prodi Anda. Baik teman-teman sekalian, demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.